Salam saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 15 September 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menyertai dan menolong kita dalam segala keadaan. Patut Dia dipuji, layak Dia disembah dan dimuliakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kemurahan Tuhan, yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan sudah memampukan kami, Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terdapat dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-20 berbunyi demikian. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Tema renungan kita hari ini, Tuhanlah yang membenarkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, aturan memperlihatkan hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Karena itu, aturan ditetapkan untuk menata kehidupan. Seseorang dinyatakan bersalah jika melanggar aturan dan diberikan sanksi sesuai beratnya kesalahan yang telah diperbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa hukum Taurat tidak membenarkan seseorang di hadapan Allah, karena tidak ada yang dapat memenuhi tuntutannya. Semua orang berada di bawah kuasa dosa, dan demikian dalam keadaan terhukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, Taurat membuat orang dapat mengenal dosa, tetapi tidak menyelamatkan. Paulus mengutip Mazmur dan Yesaya untuk menunjukkan bahwa dari ujung kepala, kerongkongan, lidah, bibir, mulut, sampai ujung kaki, semua orang berdosa. Hati yang tercemar oleh dosa ternyata dapat mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Dengan demikian, tak seorang pun layak di hadapan Allah. Orang Yahudi yang mengandalkan ketaatannya pada hukum Taurat disadarkan
bahwa mereka tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah. Karena itu, manusia membutuhkan jalan lain untuk memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang dapat menyatakan diri benar di hadapan Allah. Bukan karena manusia tidak pernah melakukan yang benar, tetapi kebenaran yang dilakukan tidak dapat memenuhi tuntutan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa manusia dapat lepas dari kebinasaan jika dibenarkan oleh darah Kristus. Hukum Taurat menegaskan kegagalan manusia memenuhi standar kebenaran Allah. Maka melalui Yesus Kristus, manusia dapat beroleh jalan pada kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui iman kepadanya, kita mendapat anugerah dibenarkan dan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita beritakan kesaksian ini kepada semua orang melalui kata dan tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua pada saat ini. Kiranya kami senantiasa taat melakukan perintah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Hanya anugerah-Mu saja ya Tuhan, Engkau memberikan kami keselamatan. Terima kasih, kami juga berdoa buat segenap jemaat-Mu, jemaat Laheroi, yang saat ini bergumul karena sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah memulihkan mereka semua. Berbagai pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di sana menguatkan, menuntun dan meneguhkan mereka semua. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati pelayanan di Jemaat Laheroi sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Berkati senantiasa. Kiranya kami melayani dengan penuh sukacita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam surga, berkati kami, jemaat-Mu dalam segala tugas tanggung jawab kami. Kiranya kami terus berkarya, bekerja di dalam nama-Mu, pimpin dan peliharakanlah kami senantiasa. Inilah permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Dan kepada setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi penguatan bagi kita semua untuk menjalani hari anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.